Shalom, good morning dan selamat pagi. Do fakak, senang kusaban, dan saya nasusuap pada semua jemaat SIB Christ Community Klang. Selamat bergabung di ibadah Ahad secara online pada hari ini. Kami berterima kasih karena Anda sudah meluangkan masa pada pagi ini untuk bersama-sama kita memuji dan menyembah Dia serta mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Sekiranya Anda mengikuti ibadah ini melalui saluran YouTube, saya menyarankan Anda untuk bergabung melalui website kita, yaitu isibcck.online.church. Anda boleh klik link di bawah dan Anda boleh terus ke platform tersebut. Kami mendorong Anda untuk mengikuti ibadah di website karena kita boleh berinteraksi bersama dengan seluruh warga SIB CCK. Selain itu kita dapat akses nota khotbah, buletin, dan jadwal pelayanan di sana. Sekiranya Anda sudah ke platform tersebut, beritahu kami di ruangan chat dari mana Anda mengikuti ibadah hari ini. Sila like, komen, dan subscribe ya. Even Anda di sini di Sabah atau di Sarawak, sila bagi tahu atau sila chat di mana Anda berada. Jika Anda first time di sini, kami mengalu-alukan kehadiran Anda. Kami juga mendorong Anda untuk mengisi borang jemaat baru di link di bawah atau yang tertera di website. Seperti kata orang, tak kenal maka tak cinta. Sekiranya Anda mempunyai bahan doa yang ingin didoakan, Anda juga boleh klik butang prayer request seperti di website atau emailkan di sibchristcommunityklang@gmail.com. Pastor dan majelis gereja siap sedia mendoakan bagi Anda. Adakah Anda sudah siap? Mari kita dengan hati yang benar-benar rindu memuji dan menyembah Tuhan Yesus, bangkit bersama dan berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan Yesus yang sudah menolong, tanpa Tuhan Yesus yang sudah menjaga kami tidak mungkin bersama-sama sehingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur bersama dimanapun kami berada pada ketika ini Tuhan. Kami dapat meluangkan masa kami dapat bersama-sama di dalam ibadah kami pada pagi ini ya Tuhan. Dan demikian Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan terus memelihara kami, biarlah Engkau yang akan terus menjaga kami, dan biarlah Engkau yang akan terus beri hidup kami hanya terfokus, hanya terarah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan, kami serahkan apapun yang berlaku sepanjang ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus menuntun dan memelihara kami. Setiap teman-teman kami yang terlibat dalam pelayanan, Engkau beri mereka kekuatan ya Tuhan, supaya mereka dapat menyatakan ucapan syukur, dapat menyatakan kasih setia, kasih mesra mereka Tuhan hanya kepada Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan pada pagi ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang terus memakai dia dengan luar biasa, supaya kami dapat melihat bagaimana kasih Tuhan senantiasa terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah pada pagi ini Tuhan hanya di dalam darah Yesus Kristus, Tuhan dan bersama kami hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita sangat bersyukur sebab Tuhan itu sangat baik dan menjadi satu kebanggaan untuk kita semua bahwa kita sudah dimenangkan oleh Tuhan dan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kibarkan panjinya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang.
kita lebih dari pemenang dan kita dibenarkan oleh iman. Amin. Haleluya. Mari kita terus tenang di hadirat Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu Allah yang setia. Kita datang mengangkat pujian ini sebagai satu pengakuan dan doa kita bahwa Tuhan satu-satunya pengharapan dan kekuatan kita. Bersama Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari angkat suara kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Katakan engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pulihku. Katakan engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pulihku. Tuhan, Engkau satu-satunya pengharapan kami. Apabila Engkau berkata bahwa tidak ada mustahil bagimu, apabila Engkau bertindak untuk memberi pertolongan kepada kami, maka tidak ada satu hal pun yang tidak dapat ditolong dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, Engkau satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya pengharapan yang dapat memberikan kami kedamaian, yang dapat memberikan kami ketenangan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua, keluarga besar, jemaat Tuhan yang dikasihi, SIB CCK Kelang. Mari kita sama-sama belajar dengan sebuah tema pada hari ini, iman yang tak terkalahkan. Haleluya. Iman yang tak terkalahkan. Kita akan dasari tema ini dengan satu bahagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Kita lihat di dalam pembacaan ini, saya akan mengupaskan satu perkataan atau kalimat di dalam bahagian ini yang mengatakan dasar. Iman adalah dasar. Nah, kita lihat di sini bahwa dasar itu sangat penting dari segala sesuatu. Berarti dari sumber atau dari iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan harus ada satu dasar yang menjadi kekuatan, yang menjadi pegangan, yang menjadi prinsip kita untuk kita meyakini bahwa ada sesuatu yang mendorong kita untuk mempercayai bahwa pertolongan dari keyakinan kita itu tidak akan mengecewakan kita. Nah, jadi itu sebabnya dari iman kita ini juga dipanggil menjadi satu dasar. Dasar itu adalah perkara yang penting dalam membangun kerohanian kita, dalam pertumbuhan iman kita, dan dalam perjalanan rohani kita, dan juga di dalam kedewasaan, kematangan iman kita sangat ditentukan bagaimana kita meletakkan dasar dari kepercayaan atau iman kita. Dikatakan di dalam ayat ini bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wow, ini luar biasa. Saudara, berbicara tentang dasar di sini, bahwa ia akan merujuk kepada fondasi atau asas. Dalam membangun sesebuah bangunan, fondasi itu adalah hal yang sangat penting, merupakan paling penting, dan akan menentukan, inilah yang akan menentukan kekuatan. Jika fondasi bangunan tidak kuat, maka bangunan itu akan cepat roboh, dan sebaliknya jika fondasinya kuat, maka bangunan itu akan berdiri kokoh. Nah, ini sebabnya sangat penting kita akan belajar tentang pentingnya dasar, pentingnya asas, pentingnya fondasi untuk membangun sesuatu, dan terlebih waktu kita membangun iman kita. Dalam hal fondasi ini bukan berarti
hanya pada bangunan, tetapi juga berlaku dalam aspek yang lain. Seperti dasar berpikir, prinsip dasar yang kuat akan menciptakan satu idealisme yang kuat. Jadi ini satu proses yang akan meyakini, membentuk kita dan menjadi satu asas bagi kita supaya kita punya fondasi, punya keyakinan yang kuat, dan kita tidak akan mudah untuk digoncangkan, kita tidak mudah untuk digoyahkan, dan iman kita tidak akan mudah untuk terkalah. Kenapa? Karena kita punya fondasi, kita punya asas, kita punya dasar yang sudah diletakkan di tempat yang tepat, dan kita akan berdiri dengan kuat, kita berdiri dengan kokoh. Kenapa? Karena kita tahu siapa dasar kita, di mana kita meletak dasar kita, itu yang membuatkan kita tetap berdiri kuat. Nah, pentingnya fondasi yang kuat dan benar. Kata orang, jika fondasinya rosak, maka seluruhnya akan menjadi rosak. Jadi, mempersiapkan fondasi dalam sebuah bangunan dan filosofi hidup sangat penting. Nah, demikian di dalam hal kita untuk membangun iman kita. Kita perlu ada persiapan untuk kita mau meletakkan asas kita yang kuat, asas kita yang kokoh, atau dasar kita yang kokoh untuk membangun iman kita, sehingga iman kita terbangun dengan kokoh dan kita tidak mudah untuk tergoncang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan kongsikan kita dua perkara bagaimana kita membangun iman yang tak terkalahkan berdasar dengan ayat dari firman Tuhan ini dan tema yang kita belajar pada hari ini. Alasan yang pertama adalah berakar kuat dalam firman. Berakar kuat dalam firman. Itu boleh kita rujuk di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Dikatakan dalam Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, berbicara tentang akar di sini, ini adalah satu dasar yang menentukan kekuatan sesebuah pohon, sesebuah tumbuhan, dan inilah yang memastikan pertumbuhan sebuah pokok itu sangat tergantung kepada akarnya. Karena dalam sebuah pokok itu dia akan bergantung kepada di mana asasnya, siapa dasarnya. Dan itu sebabnya bahwa akar dalam sebuah pohon itu dia akan bergantung kepada akarnya yang akan memberi dia pertumbuhan, yang memberi dia kekuatan, yang memberi dia makanan, yang memberi dia zat, yang memberi dia menghasilkan pertumbuhan yang sehat. Itu sangat ditentukan oleh akarnya. Saudara bayangkan, dalam kehidupan sebuah pokok atau tanaman, dia sangat bergantung dengan akar. Bukan saja kita akan melihat daun, bukan saja kita melihat ranting-rantingnya, bukan saja kita sekadar menanti dan menunggukan buahnya yang akan dihasilkan, tetapi dia akan bersumber, dia akan kembali kepada bagaimana dengan posisi kedudukan dengan akarnya. Kalau akarnya sehat, saya percaya bahwa pokok itu, tanaman itu, buah itu, dia akan bertumbuh dengan sehat. Daunnya juga akan menghasilkan daun yang hijau. Dia akan mengeluarkan juga buah yang sehat. Kenapa? Karena sangat ditentukan dengan akar. Nah, demikian dalam kehidupan kerohanian kita. Kita perlu berakar. Siapakah dan di mana tempat kita berakar? Kita perlu berakar kepada firman Tuhan. Saya percaya kalau kita berakar dengan firman Tuhan, inilah yang akan memberikan kita jaminan. Inilah yang akan memberikan kita keyakinan bahwa apapun goncangan, apapun badai yang akan menggoncang iman kita, kita tidak akan tergoncang, kita tidak akan terkalah, kita tidak akan mudah lemah. Kenapa? Karena kita
punya akar yang sehat. Kita berakar kepada firman Tuhan. Kita bertumbuh dengan pertumbuhan yang seimbang. Dan kita akan menghasilkan pokok yang baik. Dan saya percaya dalam kehidupan rohani kita juga sedemikian rupa. Karena kalau kita seperti ini, maka kita akan menghasilkan pohon-pohon atau pokok-pokok yang menghasilkan buah yang baik. Orang-orang Kristen, orang rohani yang kuat, atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak akan mudah terkalah atau tergoncang dengan imannya. Saya percaya mereka akan kembali kepada sumber atau dengan persoalan awalnya adalah akar. Sangat ditentukan dengan akar. Nah, bagaimana iman kita tidak akan tergoncang? Kita perlu berakar kuat di dalam firman Tuhan. Paulus sudah memberi penekanan di dalam ayat ini kepada jemaat di Kolose, supaya jemaat di Kolose berakar di dalam Dia. Berarti berakar di dalam Tuhan, berakar kepada firman Tuhan, sehingga sewaktu dia berakar kepada firman Tuhan, dia tidak akan tergoncang. Itu sebabnya penting kita berakar kepada firman. Sebab bila kita berakar, itulah yang akan memberikan kita kekuatan, itulah yang akan memberikan kita zat atau makanan atau air, mineral, semua yang diperlukan oleh sebuah pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Dan itu perlu kita berakar di dalam Kristus, yaitu firman-Nya sendiri. Saudara, berakar kuat di dalam firman. Akar rohani berfungsi sebagai dasar hidup yang membuat kita tetap kuat. Akar juga berfungsi sebagai alat penyedot atau penghisap zat makanan dari Kristus ke dalam hidup kita. Artinya, bila kita tertanam di dalam Kristus, bila kita berakar di dalam Kristus, bila kita berakar kepada firman Tuhan, itu yang akan memberikan kita, memberikan kita kekuatan, yang memberi kita energi, yang memberi kita pertumbuhan. Dan inilah yang memproses kita bertumbuh sehingga kita menghasilkan buah yang lebat, yang baik, yang sehat. Dan demikian dalam kehidupan iman kita. Kita tidak akan takut dengan musim kemarau, panas, terik matahari pun kita tidak akan takut. Karena kalau kita berakar dengan firman. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sehingga ayat yang ketiga dikatakan bahwa kalau kita orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menjadi kesukaan kita, menjadi kecintaan kita, menjadi minat kita, menjadi hobi kita dengan firman Tuhan. Segala sesuatu apapun yang kita lakukan, kita akan berhasil. Itu adalah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, mari kita berakar dengan firman Tuhan. Karena bila kita berakar dengan firman Tuhan, itu yang akan membuatkan iman kita tidak akan mudah untuk tergoncang. Bagaimana kita semakin berakar di dalam Kristus? Satu pertanyaan yang perlu kita perhatikan di sini. Bagaimana kita berakar di dalam Kristus? Yaitu tetap di dalam firman. Karena Kristus ialah firman Allah yang hidup itu. Maksud dengan hidup tetap di sini ialah meneliti dan mempraktikkan berulang-ulang kali firman Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 sehingga ayat yang ke-32 mengatakan, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Wow, haleluya. Kalau kita tetap di dalam firman Tuhan, inilah yang akan membawa kita kepada kebenaran, mengetahui kebenaran, dapat mengenali kebenaran, dan kebenaran itulah yang membebaskan kita, melepaskan kita, yang memerdekakan kita, sehingga seluruh pengenalan kita, pengetahuan kita dengan tentang Alkitab, tentang firman, tentang Tuhan itu sendiri, maka itu sudah diperlengkapi, dan semakin hari semakin kita mengarah kepada kesempurnaan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itulah panggilan dalam hidup kita. Semakin hari semakin kita serupa dengan Kristus. Bagaimana kita semakin serupa dengan Kristus? Hidup intim dengan firman, tertanam dengan firman, cinta dengan firman. Itu sebabnya kita perlu berakar dengan firman. Bila kita berakar dengan firman, maka itulah yang akan membuat iman kita sedikit demi sedikit memupuk atau membajahi iman, pertumbuhan iman kita itu menjadi semakin sehat, subur,
dan kita tidak akan tergoncang dengan apapun keadaan. Haleluya. Alasan yang kedua, bagaimana kita untuk memastikan iman kita tidak tergoncang, atau bagaimana memastikan iman kita tidak terkalahkan. Alasan yang kedua adalah tetap berfokus pada Yesus, berfokus kepada Kristus. Kalau kita lihat di dalam Matius 14 ayat 28 sehingga ayat 31, dikatakan di sini, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kita perhatikan di sini, di dalam satu sisi atau dalam satu bahagian, bahwa Petrus sewaktu dia memandang Yesus, sewaktu dia mengetahui bahwa itu adalah Yesus, dia melihat memandang kepada Yesus, maka dia berseru dan berteriak dan meminta kepada Tuhan, kalau engkaulah itu, maka suruhlah aku datang kepadamu untuk berjalan di atas air. Nah, setelah itu Yesus katakan, marilah, datanglah. Lalu Petrus tidak lagi memandang apa ada kiri dan ke kanankah dalam panggilan Yesus itu atau menyahut panggilan Yesus itu. Dia mulai turun di perahu dan dia berjalan di atas air. Kita perhatikan di situ, dalam sepanjang perjalanan Petrus untuk menuju Yesus, matanya memandang kepada Yesus. Matanya melihat kepada Yesus. Matanya berfokus kepada Kristus. Tetapi di dalam perjalanannya di atas air, dia sudah mulai merasa kedinginan tiupan angin, dan dia mulai sudah pandangan dan fokusnya terganggu di situ. Tetapi bersyukur, meskipun di dalam kejadian ini Petrus sudah mulai tenggelam dan dia berteriak untuk meminta tolong kepada Yesus. Kita lihat di sini bahwa di dalam satu sisi ini Petrus sewaktu dia rasa sudah mulai tenggelam, dia bukan untuk berpatah balik kepada perahu itu. Dia bukan berpatah balik untuk meminta tolong kepada murid-muridnya. Dia tidak berpatah balik untuk berenang untuk menuju kepada perahu asalnya. Tetapi dia menjerit dan berseru kepada Tuhan. Matanya kembali berfokus memandang kepada Tuhan. Melihat Yesus, sumber pertolongan itu. Dan itu adalah satu yang kita respect dengan tindakan Petrus di sini. Dia bukan meminta tolong kepada rekan-rekan teman-teman yang seperjalanan atau seperahu dengan Petrus, tetapi dia meminta tolong kepada Yesus. Dia hanya melihat dan memandang kembali kepada Yesus. Matanya berfokus melihat kepada Yesus, sumber pertolongan itu. Dan kita lihat waktu dia meminta tolong atau berteriak meminta pertolongan kepada Tuhan, lalu segeralah Yesus menghulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, dan dia hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dan dia mengangkat Petrus keluar dari air. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus kembali berfokus melihat kepada Yesus, sumber pertolongan. Untuk kita berhadapan dengan situasi keadaan, mungkin saja badai, mungkin saja tiupan angin, mungkin saja pencobaan yang silih berganti, yang mungkin mulai mempengaruhi atau mengganggu fokus kita, yang mungkin mempengaruhi iman kita, melemahkan iman kita, dan juga mulai sudah kita kehilangan kepada fokus kita. Saudara, sewaktu kita sudah mulai merasa seperti itu, jangan kita membiarkan diri kita, jangan kita hanya berdiam diri, tetapi mari datang kepada Yesus. Kita harus meminta tolong kepada Yesus. Pandangan kita, mata kita berfokus kepada Yesus, memandang kepada Yesus kembali. Dan saya percaya waktu kita memandang kembali kepada Yesus, maka pertolongan Yesus, dia akan mengulurkan tangannya sentiasa tetap terbuka untuk menolong
kita waktu kita merasa sudah kita tidak ada lagi kekuatan, tidak lagi ada kemampuan, kedaya upayaan kita. Tetapi kita lihat di sini pertolongan Tuhan, Dia akan tetap menolong saya dan saudara sewaktu kita memerlukannya. Dia mengerti, Dia memahami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berhadapan dengan keadaan yang sangat berbahaya dalam kehidupan rohani kita di dunia ini. Tetapi jangan kita khawatir dan jangan takut dan jangan bimbang. Karena sumber pertolongan kita kepada Tuhan. Yang penting kita berjalan kepada jalur yang tepat. Yang penting kita berada dalam dasar yang tepat. Kita berada kepada dasar yang tepat. Kita sudah berada dengan asas yang tepat, fondasi yang tepat. Yaitu kita berdiri di dalam Kristus. Itulah yang menjadi dasar asas kita. Dan saya percaya ini yang akan membuat iman kita tidak akan terkalahkan. Iman kita tidak akan tergoyahkan. Kita lihat dalam satu peristiwa ketika Yesus bernubuat tentang kehancuran total bait suci Allah di Yerusalem. Murid-muridnya terkejut. Setiap kejadian bencana dasar seperti menggeserkan posisi batu-batu besar bait suci itu menunjukkan akhir dari dunia kepada mereka. Nah, kita perhatikan di sini. Waktu Yesus bernubuat untuk meruntuhkan, merobohkan bangunan bait suci di Yerusalem, secara manusia mereka memikirkan bahwa bagaimana mungkin bangunan yang dibangun, yang didirikan itu dapat dirobohkan dalam hanya 3 hari dengan waktu yang begitu singkat. Itu tidak masuk akal mereka. Hanya dapat dirobohkan, peristiwa ini hanya akan berlaku terjadi adalah ini merujuk kepada akhir zaman. Ini menunjukkan kepada segala sesuatu sudah berakhir. Saudara, kita lihat di sini seberapa besarkah fondasi, asas, dasar bait suci Allah yang dibangunkan di Yerusalem pada ketika itu. Ketika arkeologi menggali terowong tembok dekat dengan gunung bait suci di Yerusalem, mereka menemukan sebuah batu monolitik yang disebut batu barat yang berukuran 44,6 kaki panjang, 9,8 kaki tinggi, dan 10,8 kaki lebar. Batu raksasa ini memiliki berat 570 ton dan merupakan salah satu blok bangunan terbesar di dunia. Itu setara dengan berat dua terisi penuh 747 pesawat Boeing. Hanya satu batu di bait suci. Bayangkan. Dan itu sebabnya mereka berpikir bagaimana bait suci ini dapat dirobohkan dengan dasar yang kuat seperti itu. Dan kita akan lihat apakah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan untuk merobohkan bait suci ini, bangunan bait suci ini. So, waktu para murid Yesus mendengar ini, mereka terkejut dengan pernyataan Yesus tentang bait suci yang akan dirobohkan. Para pemimpin agama marah ketika ia berkata kepada mereka. Jawab Yesus kepada mereka, roboh bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirinya kembali. Itu kita boleh lihat di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa Kristus tidak merujuk pada bait suci secara harafiah, tetapi untuk tubuhnya sendiri. Gereja, umat Tuhan juga disebut tubuh Kristus. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Sementara bait suci duniawi boleh dihancurkan. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus. Bait suci yang secara alamiah, bait suci secara fisikal, bait suci secara duniawi atau dalam dunia ini, itu bila-bila mudah saja untuk diroboh, dihancurkan. Tetapi ada satu bait suci, ada satu gereja, ada satu umat Tuhan yang tidak dapat dirobohkan, adalah orang Kristen yang dibangun di atas dasar Kristus.
Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tidak ada sesiapapun yang dapat merobohkan. Dan inilah yang kita akan impikan, yang menjadi kerinduan, yang menjadi kehausan bagi kita, kerohanian kita untuk mencapai kepada pengetahuan dan juga pengenalan dan menanggapi firman Tuhan ini, menghidupi firman Tuhan ini, supaya kita sebagai gereja Tuhan yang hidup ini, kita berdiri dengan dasar di dalam Kristus. Iman kita berada di dalam asas fondasi di dalam Kristus dengan firman-Nya. Kita perhatikan di sini, firman dan Kristus itu tidak terpisah. Sebab Yesus juga disebut firman, dan firman juga itu disebut dengan Allah. Karena itu jelas di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Itu kan sama-sama. Di dalam akulah firman, dan pada mulanya adalah firman, dan itulah merujuk kepada Yesus sendiri bahwa itu adalah firman, dan yang dikatakan dimaksudkan situ adalah pribadi Yesus sendiri. Dan mari kita bangun dasar iman kita dengan berfokus kepada Kristus. Karena kalau kita melihat memandang kepada Kristus, maka saya percaya kita tidak akan tenggelam, kita tidak akan jadi lemas, kita tidak akan menjadi orang yang terus jatuh terpuruk. Kenapa? Karena kalau kita kembali memandang kepada Tuhan, meskipun kita berada di dalam situasi yang mungkin saat-saat kita sudah lemah, saat-saat kita sudah tidak mampu dan tidak berdaya, dan saat itulah mari kita kembali berfokus memandang kepada Yesus seperti yang dilakukan oleh Petrus. Walaupun dia sudah mulai tenggelam, tetapi dia menjerit dan meminta tolong kepada Yesus, dan pertolongan Tuhan, tangannya dihulurkan dan dia mengangkat Petrus keluar dari air. Demikian saya dan saudara, saat kita berada dalam keadaan yang lemah, terpuruk, mungkin seperti itu, dan waktu mata kita kembali memandang kepada Yesus, tangannya terbuka untuk menarik kita keluar dari keterpurukan atau kelemahan kita, atau dalam sesuatu yang kita tidak lagi mampu untuk bangkit dan berdiri. Yesus sedia untuk menolong kita. Ya, apa yang kita lakukan di sini? Mata kita memandang kepada Tuhan. Itulah cara kita untuk mau memastikan iman kita tidak terkalah dengan apapun pencobaan atau goncangan yang coba melemahkan iman kita saat kita berada yang masih hidup di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara? Apakah saudara meletakkan fondasi yang benar dalam hidup Anda pada firman Tuhan pada hari ini? Atau selama ini? Sudahkah saudara bersedia andai kata suatu hari atau suatu saat iman kita akan diuji? Bangunlah dasar iman kita dengan nilai-nilai Alkitabiah. Pasti iman kita tidak akan mudah tergoncang. Saya berdoa agar iman kita berakar dan tetap berfokus kepada Kristus. Yesus adalah satu-satunya dasar, fondasi, asas di mana kita boleh bertahan dan tak terkalahkan dalam badai apapun, atau pada hari-hari terakhir ini kita tidak akan tergoncang. Sebagai kesimpulan firman Tuhan yang saya akan kongsikan kepada kita pada minggu ini, kita lihat di dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-15. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saya ulangi, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saya percaya sewaktu kita menanggapi firman Tuhan ini, saya yakin bahwa tidak mungkin iman kita akan jatuh terpuruk atau terkalahkan. Walaupun mungkin goncangan itu kuat, tetapi lihat apa yang kita belajar dari firman Tuhan. Kita berakar kuat dengan firman Tuhan. Kita
memandang atau mata kita berfokus kepada Tuhan. Sebab pertolongan kita, sumber kekuatan kita, hanya kita memandang kepada wajah Tuhan. Berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdiri dengan teguh, berpegang pada ajaran-ajaran yang kita sudah terima dari pemberitaan firman Tuhan. Baik itu secara lisan, secara kata-kata, maupun yang tercatat atau tertulis di dalam Alkitab. Mari kita pegang semua ini menjadi dasar iman kita. Terima kasih untuk kita sekalian yang kita setia dalam mendengar dan belajar dengan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya, mari kita sama-sama bertumbuh, berakar di dalam Tuhan, berakar dengan lebih kuat lagi, sehingga waktu kita bertumbuh, maka kita akan bertumbuh dengan sehat. Dan kita akan menghasil buah-buah yang baik, yang mempermuliakan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami kembalikan segala pujian dan syukur kami, karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami belajar dan mendengar firman. Kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan yang kami belajar hari ini. Karena iman kami itu adalah satu dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan. Dan iman ini adalah yang sangat menentukan bagi kami pertumbuhan iman kami. Itu sebabnya bahwa di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu adalah dasar. Dan dasar itu adalah satu fondasi, satu asas, satu perkara yang sangat penting yang akan memainkan peranan di dalam sebuah bangunan. Kekuatan itu terletak kepada dasarnya. Di dalam pertumbuhan pokok, sama ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sebagainya, bahwa itu sangat bergantung kepada dasarnya, akarnya. Dan kami sebagai orang percaya kepada Tuhan sangat bergantung kepada di mana dasar kami, di mana asas iman kami, yaitu kami mengasaskan atau kami mau meletakkan dasar iman kami kepada firman Tuhan, dan mata kami tetap melihat, memandang kepada Yesus menjadi sumber pertolongan dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang mendengar dan belajar dari firman Tuhan hari ini, yang mengikuti ibadah online hari ini, dimanapun kami berada dalam situasi saat ini. Mungkin kami berhadapan dengan kelemahan-kelemahan yang coba menguji iman kami, yang mungkin menyarang, yang coba mungkin menggugat dengan situasi, kondisi iman kami. Hari ini Tuhan, kami sudah disaji dengan kebenaran firman-Mu. Kami sudah belajar dari firman Tuhan bahwa iman kami tidak mungkin tergoncang. Iman kami tidak mungkin akan terkalahkan. Kalau meskipun mungkin kami akan mulai sudah lemah, mungkin kami sudah mulai tenggelam, sudah mulai dipengaruhi dengan keadaan persekitaran kami, tetapi kami kembali memandang kepada Tuhan. Kami berpatak balik kepada Tuhan, melihat Tuhan sebagai sumber pertolongan kami, dan kami mau meyakini bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan bagi kami, kekuatan bagi kami, dan menjadi satu keyakinan buat kami. Dan itu yang akan membuatkan kami Tuhan akan bangkit, akan tetap bergerak, akan maju, berjalan bersama dengan Tuhan dengan dasar-dasar yang kuat. Terima kasih ya Tuhan. Saya mau berdoa supaya setiap kami yang mungkin mengalami kegoncangan hari ini dipulihkan. Hari ini Tuhan, Engkau menguatkan kami semua melalui dengan pendengaran, dengan iman kami dengan firman Tuhan, iman kami dengan apa yang kami sudah tangkap, respon dari firman ini Tuhan, menjadi sumber kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di sini mulai kegoncangan iman karena mereka hilang pekerjaan, hilang di dalam ekonomi mereka, sumber pendapatan secara fisik mereka. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau kembali berharap kepada Tuhan pertolongan kami. Tuhan, Engkau adalah pintu bagi kami untuk kami dapat menumbuhkan jalan keluar, untuk dapat kami menumbuhkan
tempat-tempat yang dimana kami melihat banyak pintu terbuka yang Tuhan akan buka buat kami. Di situ kami menemukan jawaban di dalam keperluan kami, pergumulan kami terjawab karena Yesus adalah sumber jawaban bagi permasalahan kami, terutamanya Tuhan di dalam soal iman kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, umat-Mu, gereja Tuhan yang ada di SIBC Siki ini. Meskipun mungkin kami tidak dapat bertemu secara fisik di dalam ibadah, dalam secara pertemuan fellowship kami. Tetapi hari ini Tuhan kami berdoa supaya ini bukan menjadi alasan buat kami, bukan ini menjadi satu penghalang buat kami untuk bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Semakin kami bertumbuh sehat, dewasa, dan mencapai kepada kehendak Tuhan, kami mau semakin hari semakin kami serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkati seluruh pekerjaan umat-Mu, berkati mereka yang kehilangan pekerjaan. Engkau Tuhan persiapkan mereka pekerjaan yang baru, pekerjaan yang di mana mereka tidak terhalang untuk mencari Engkau ya Tuhan, dan akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa mengingat mereka yang lemah tubuh, mungkin mereka sakit. Dalam nama Yesus kami mengisytiharkan kesembuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka yang punya kelemahan tubuh yang sakit Tuhan. Hari ini mereka mendapatkan kesembuhan total di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Bapa, sekali lagi hamba-Mu berdoa. Berkati keluar masuk jemaat anak-anak-Mu, keluarga besar SIBC Siki ini ya Tuhan. Keperluan mereka Engkau cukupkan. Makan minum mereka, kesehatan mereka Engkau berkati ya Tuhan. Keluarga mereka, anak-anak mereka yang belajar, yang masih studi, Tuhan Engkau berkati. Keluar masuk mereka. Jauhkan mereka dari segala jangkitan virus atau penyakit yang mengganggu kesehatan fisik mereka ya Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari segala bahaya. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama. Dengar baik-baik apa yang dikatakan dengan firman Tuhan. Bahwa kalau kita mendengar firman Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberkati kita. Dia akan membawa kita naik dan bukan turun. Dia akan membawa kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan pimpin kita untuk dapat melihat penggenapan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Asalkan kita saja taat, asalkan kita tidak menyimpang dari firman Tuhan yang kita dengar dan kita belajar yang menjadi pegangan iman kita. Diberkatilah engkau dan kasih karunia Allah, wajah Allah yang akan menyinari kita sekalian. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami lafazkan doa berkat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati katakan bersama, amin. Siapa yang diberkati dengan renungan pastor sebentar tadi? Marilah kita bersama-sama mengaplikasikan renungan sebentar tadi dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, mari kita bangkit berdiri, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Lagu akan dimainkan dan wang persembahan boleh dijalankan. Segala wang persembahan, perpuluhan dan janji iman boleh diberikan pada Bendahari Gereja melalui transaksi atas talian seperti yang tertera. Jangan lupa meletakkan remark pada resit dan berikan pada Bendahari Gereja melalui aplikasi WhatsApp. Haleluya. Setelah itu mari kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Kita semua bersuka cita sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Mari kita bersama-sama. Itu baik, sungguh baik bagiku. Dituduhkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah.
sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, amin, menyatakan kebaikannya padaku. Haleluya, mari lambaikan tanganmu. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Adalah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Adalah kuasa dalam namanya. Mari katakan bersama, amin. Luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya, Yesusku luar biasa. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Sudahkah Anda follow, like, dan subscribe sosial media resmi gereja kita? Jika belum, saya mengajak Anda untuk berbuat demikian, karena segala info-info berkaitan gereja akan di-update di sana. Kami tidak mahu ada jemaat yang tertinggal info-info penting berkaitan dengan gereja. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita. Selepas selesai ibadah, marilah kita sama-sama wifi bersama keluarga dan jangan lupa upload di sosial media kita, okey? Sertakan hashtag SRBCCK Sunday dan hashtag SRBCCK Family. Jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama di website online service gereja kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.